Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are fine. So first, let me introduce myself. My name is Amel Hayati. You can call me Miss Amel or Bu Amel. So in this opportunity, we are going to talk about opinion and talk. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pendapat ataupun pemikiran dan kita akan mempelajari cara mengekspresikannya. Baiklah anak-anak sekalian, mari perhatikan penjelasan ini dengan baik. Sebelum menjelaskan, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan digunakan pada materi ini. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pemikiran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, and in my opinion. Kemudian, yang di bawah menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar sesuai konteks. So, we are going to talk about the expression of asking and giving opinion and talk yang artinya memberi pendapat, bagaimana cara menanyakan pendapat, serta bagaimana cara kita meresponnya. So, in table of content there are opinion and talks, expression of general opinion, personal opinions, and then conclusion. Yang pertama yaitu definisi dari opinion and talks. Opinions merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan tentang sesuatu. Opini ini bisa tentang seseorang ataupun benda. Saat kita ingin mengutarakan opini, penting untuk memberikan alasan atau contoh untuk memperkuat opini kita. Ketika kamu ingin memberikan opini atau pikiran, maka kamu harus paham terlebih dahulu kamu memberi opini secara pribadi atau personal opinion ataupun umum, general opinions. Fungsi dari opinion and talks adalah untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Berikut ini ekspresi yang bisa kamu gunakan saat mengungkapkan expression of general opinion yang artinya opini yang diberikan secara umum atau menurut pandangan umum yang menjadi penyeimbang dan membantu menghindari pendapat yang mutlak. Example A. Most of people do not agree. B. Almost everyone thinks. C. Some people say that. D. Some people believe that. E. Of course, many argue. F. Generally, it is accepted. G. The majority disagree with. H. The majority agree with. And the last, I. It is considered. Kemudian kita memasuki materi tentang personal opinions yang mana ekspresi ini digunakan untuk menyampaikan pandangan, opini, atau pikiran secara pribadi. Example, in my opinion, I think, I personally think, in my experience, I strongly believe that, from my point of view, as I understand, what I mean is, and the last, in my humble opinions. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke struktur dari kalimat expression of opinion. Yang pertama itu ada subject, verb, dan juga object. Miss akan bacakan contoh pertama. I agree with what you are saying. Artinya, saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Next, we believe this is not the right way to handle things.
Kami percaya ini bukan cara yang baik untuk mengatasi ini. I doubt this is possible. Saya ragu bahwa ini mungkin terjadi. We believe that this is possible. Kami percaya ini bukan cara yang baik untuk mengatasi ini. We assume you are biased on this issue. We think you are mistaken. Jadi, ini adalah expression atau cara untuk memberikan opinion. Di dalamnya terdapat subjek, verb yang biasa kita gunakan, dan juga objek yang merupakan opini yang akan kita sampaikan. Alright students, so let's move to the next explanation. Berikut ini merupakan contoh kalimat yang digunakan jika kita ingin menerima opini atau yang disebut agreeing with an opinion. Contohnya, of course, yang artinya tentu saja. This is absolutely right. Ini sangat benar. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. I could agree more. Saya sangat setuju. I agree with what you are saying, but have you ever? Saya setuju dengan pendapatmu, namun pernahkah kamu? I agree. I never talk about that. Saya setuju. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. That is a good point. Itu poin yang bagus. I think so too. Artinya saya juga berpikir seperti itu. Kemudian yang terakhir kita masuk ke disagreeing with an opinion. Kalimat ini digunakan untuk menolak pendapat dari orang lain. Contohnya, I'm sorry, I don't agree with you. Yang artinya, maaf, saya tidak setuju denganmu. I am not sure I agree with you. Artinya, saya nggak yakin setuju dengan pendapatmu. Kemudian, I'm afraid I have to disagree with you. Maaf, saya tidak sependapat denganmu. I don't believe that. Saya tidak setuju dengan itu. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. This is not the same thing at all. Ini bukan perkara yang sama. Dan yang terakhir, I'm not convinced that. Saya tidak yakin bahwa. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang materi opinion and talks. Apabila ada hal yang tidak dipahami, bisa ditanyakan nanti. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.